Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat Indonesia. Bagaikan kesambar petir, terjadi kepanikan yang luar biasa di Partai Demokrat di Cikeas akibat ungkapan dari aktivis NU Belgia, pimpinan NU Belgia yang kemarin pada hari Jumat kalau tidak salah di Twitter mengunggah kejahatan Soeharto dan SBY dalam hal korupsi. Tentu saja ungkapan itu membuat panik atau panas dari pihak Partai Demokrat. Gus Ayang namanya, aktivis NU, mengunggah bahwa Soeharto telah berbuat korupsi sebanyak 350 miliar dolar. Nah, itu sampai hari ini sebagai sejarah belum masuk dunia pengadilan yang lebih jelas ya. Kapan akan dikembalikan, kata Gus Ayang. Di pihak lain, SBY juga disorot dengan tajam oleh Gus Ayang bahwa SBY telah melakukan korupsi dalam Hambalang dan dalam hal Bank Senturi. Bukan hanya itu saja, Gus Ayang mengungkapkan juga masalah kejahatan Pak Harto yang lain terhadap para kiai-kiai NU dulu, terus dipinggirkannya, digembosinya NU selama 32 tahun sama rezim Orde Baru. Bahkan kejahatan Pak Harto terhadap Gus Dur, pelanggaran hak asasinya. Untung aja pada waktu terakhir kali Gus Dur itu menang di Muktamar Cipasung, dan pada saat itu secara de facto sebetulnya Pak Harto itu jatuh gitu. Jadi kejahatan Pak Harto sebetulnya pada saat itu, pada waktu Gus Dur itu menang di Muktamar Cipasung waktu melawan Abu Hasan yang itu adalah bohimnya cendana ya. Ini kewibawaan Pak Harto pada waktu itu jatuh. Oh, belum ungkapan-ungkapan yang banyak sekali yang harus diberikan kepada rezim Orde Baru terhadap Nahdlatul Ulama. Itu yang diungkapkan oleh Gus Ayang. Sementara Pak SBY terhadap warga NU, kata Gus Ayang sekali lagi, ini campur tangannya terhadap ketidakberesan di dalam hal PKB waktu dia itu memimpin sebagai kepala negara ya. PKB waktu itu dianggap ada satu pembiaran sehingga terjadi perpecahan yang itu merupakan tanggung jawab Pak SBY. Nah, sementara Demokrat sekarang itu juga terjadi hal yang sama. Pak SBY luar biasa kepada pemerintahan Jokowi dengan statement-statementnya yang sangat tajam ya. Ini tidak disadari ya. Yalah, menuduh harus juga berani dituduh. Ini problem-problem etika politik aja ini. Saudara-saudara sekalian, tentu saja pion Demokrat ya, pion Cikeas kayak Rahlan Nasidik yang kemarin baru saja membuli Presiden Jokowi sebagai lambang negara itu dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, bahkan dibarengi lagu kebangsaan, dibarengi dengan pembulian terhadap Gunung Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Itu juga tidak ada yang dianggap biasa-biasa saja
sama aparat penegak hukum ini, setidaknya sampai hari ini. Sehingga kalau Rahlan Nasidik dalam pernyataan terakhirnya itu mengatakan bahwa Gus Ayang ini yang lagi belajar di Belgia dan sekaligus sebagai ketua PCNU Belgia, aktivis NU, ungkapannya adalah sangat serius untuk dilakukan pelaporan terhadap polisi karena ini adalah hal yang sangat serius. Itu juga ini kelihatan bapernya ya, bapernya Partai Demokrat atau pion-pion demokratik ya. Ini lagi-lagi ini nanti kalau masyarakat ini udah pinter ya, kalau teman-teman dari Demokrat itu sudah ketanggor atau kepentok biasanya nanti melakukan playing victim ya. Jadi aku ya merasa dizolimi ya, ini biasanya seperti, dan masyarakat sudah paham sekali ini. Ayo mari bersama-sama problem fatsun politik atau norma politik, moral politik ini diperbaiki. Mari bersama-sama lintas para politisi. Jadi apabila Rahlan Nasidik ini mengatakan 2 kali 24 jam aktivis NU ini harus minta maaf kalau nggak nanti dilaporkan ke kepolisian, itu sangat senang sekali katanya beliau, kata si Ayang ya. Tetapi lagi-lagi sampai detik ini diam 1000 bahasa. Rahlan Nasidik ini juga belum ada tindakan lebih lanjut, paling tidak sampai detik ini, karena kejadiannya kan Jumat. Nah inilah sahabat Indonesia sekalian, pelajaran penting untuk kita semua bahwa para tokoh-tokoh yang kita percaya itu sesungguhnya banyak yang berkesadaran rendah ya, tidak tepos seliro dan tidak ingin banyak yang memperbaiki diri. Ini kitalah yang harus melihat mereka dan kemudian menasihati mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Mereka itu kalau sudah pada duduk di tempat-tempat yang strategis dan enak, nyaman, itu mereka egonya sangat tinggi sekali ya. Harapan saya kalau memang harus dilaporkan ke kepolisian, Rahlan Nasidik harus secepatnya saja supaya persoalan ini dengan aktivis NU ini bisa secepatnya clear, and clear tidak noise, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Rahlan Nasidik ini bisa lebih cepat selesai. NKRI harga mati, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.